Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Channel Success Before 30 belakangan kedatangan orang-orang hebat, orang-orang top, orang-orang yang luar biasa. Dan tentunya yang datang ke channel kita bukan orang sembarangan, orang yang memang sudah terverifikasi reputasinya orang luar biasa. Dan kali ini kita kedatangan manusia, salah satu manusia terganteng di Indonesia. Mungkin bagi sebagian besar orang belum kenal siapa beliau. Sekedar Anda tahu, saya perkenalkan beliau ini adalah Mas Dias Hendro Priyono. Panggilannya Mas Bos, betul ya? Waduh, selamat datang Mas Bos. Makasih. Ya, di channel kita. Beliau saat ini ada 2 jabatan penting, sahabat SB30. Kalau kita panggil fans kita namanya sahabat SB30. SB30. Ya. Halo, apa kabar semuanya? Jadi beliau pertama adalah staf sus presiden, staf khusus Pak Presiden. Dan yang kedua beliau sebagai ketua partai, ketua umum partai PKPI. Nah, inilah 2 jabatan penting beliau saat ini. Kita akan mengulik habis kisah beliau dan belum pernah terbongkar di channel YouTube manapun. Setelah yang satu ini. Oke, selamat datang Mas Bos. Halo. Ya, ini Mas Bos sudah datang ke channel kita. Kalau salamnya kita itu salam hebat luar biasa. Oh, salam hebat luar biasa. Karena hanya orang hebat luar biasa bisa masuk channel kita. Jadi gini nih, Mas Bos mungkin bagi sebagian besar orang, Mas Bos ini aslinya kelahiran mana? Jakarta. Aku lahir di sini, besar di sini, nggak pernah kemana-mana, wes kampungan banget pokoknya. Nggak pernah kemana. Waduh, dari kecil di Jakarta. Dari kecil Jakarta. SD di mana? SMP di mana? Wah, SD dari TK, SD, SMP saya tuh di kompleks Kopassus. Karena papa saya kan di Kopassus. Jadi sehari-hari dulu tuh makannya apa? Cilok. Pokoknya yang udah parah-parah lah. Semua makanan di situ ada gitu. Dan karena anak tentara di situ sering berantem, Mas. Jadi makan udah gak sehat, belajar juga ya sedikit-sedikit lah. Tapi berantemnya banyak. Suka berantem berarti ya? Wah, itu berantem lu tawuran. Tapi uniknya kalau di sekolah itu karena lokasinya di Kopassus, kita kalau tawuran nyerang, nggak ada yang berani. Oh iya, Kopassus gitu ya. Tawurannya sama siapa? Sama orang sipil kah atau sesama tentara? Sama sekolah lain. Jadi kita yang nyerang. Mereka nggak berani balik lagi ke sini karena dijaga. Dijaga gitu ya. Ya namanya anak-anak lah ya. Iya. Wajar gitu ya. Terus SMP, SMA-nya di mana? Di SMA Pelita Harapan. Setelah itu baru saya ke Amerika. Ke Amerika. Amerika ya, pertengahan 90 sampai 2013 lah baru saya bener-bener sampai. Berapa lama di Amerika tuh? Wah ya dari 96 gitu sampai 2013. Lama banget ya? Ya, tapi pulang pergi. Pulang pergi. Jadi kuliah S1, S2? S1, S2 sampai S3 di sana. Waduh, orang pinter ini ya. Ini orang hebat ini ya. Tapi doyan banget sekolah sampai S3 ya? Itu kan SD, SMP, SMA. Bener itu ya. Oke, sekarang hobinya apa? Musik ya? Oh, hobi ya musik, makan juga hobi. Bikin channel makanan ini. Iya, sama nontonin channelnya Mas Chandra. Waduh, kehormatan. Padahal baru nonton 2 hari. Oke, sekarang gini, kalau ngomong-ngomong, suka dukanya gimana sih? Kan lama di negeri orang ya, di Paman Sam ya. Apa yang bisa dipelajari di negara sana dan bisa diterapkan di negara kita yang tercinta? Ketertiban, iya, sama sanksi sosial. Oh, social punishment ya. Social sanctions itu saya rasa perlu diterapkan di Indonesia. Karena di Amerika itu dan negara-negara maju lainnya, Jepang, Singapura, itu sama. Orang harus antri kemana-mana. Itu orang sudah tahu. Tapi kalau kita tidak antri, itu pasti dimarahin orang. Pasti. Saya pernah orang ngantri bioskop, dia ada yang nyerobot sampai mau pukul-pukulan. Ya, terus kalau di mobil gitu ya, lagi macet, tiba-tiba nyerobot begini, wah, gitu, sanksi sosial itu jalan. negara maju kayak gitu ya? Negara maju seperti itu. Dan coba kalau kita bisa buang sampah, wow, itu semua orang udah
semua pasti langsung udah mencemooh kan, udah pasti pada negur gitu. Nah, sanksi sosial seperti itu yang saya rasa di Indonesia ini kurang. Kurang. Jadi saya pernah di tempat bermain anak-anak waktu itu sama anak saya ngantri lagi mau beli karcis. Tiba-tiba ada ibu yang nyerobot terus bilang pura-pura nanya, mas ini gimana sih ini? Nanya, tiba-tiba dia beli. Jadi lah, ini piye tau, bukan ada antrian di belakang. Tapi nggak ada yang negur. Nah, saat sekarang ini, saat kita lagi pandemi, sebenarnya social sanctions itu atau sanksi sosial perlu diterapkan. Kenapa? Karena nggak mungkin misalnya Satpol PP atau polisi yang menertibkan kita semua. Jadi masyarakat yang harus menertibkan masyarakat. Jadi, sendiri yang harus menertibkan. Kalau misalnya kita nggak cuci tangan langsung ketemu orang langsung makan, tegur aja gitu. Jadi itu sudah membiasakan orang bahwa sanksi sosial itu ada. Jangan menunggu. Kita udah siap nggak sih kalau kayak gitu? Harus siap, mau nggak mau. Tapi ini loh, berapa hari yang lalu saya kan ke GBK, mau lari sore lah gitu. Niatnya mau lari sore, tapi akhirnya jadi jalan dan minum kopi. Nah, di situ ada orang yang nggak pakai masker. Nah, udah ada ibu-ibu mulai negur, pakai dong maskernya. Nah, saya lihat, wah ini udah bagus ini. Artinya dengan pandemi ini kesadaran masyarakat untuk menegur itu meningkat. Dan artinya nanti mungkin setelah pandemi ini sanksi sosial akan terus diterapkan, bukan hanya terkait masker, tapi misalnya antrian, beli tiket. Gunakan momentum ini Momentum ini jadi orang lebih terbiasa dengan penerapan sanksi sosial. Ini yang harus kita pelajari dan justru harus kita tekankan sekarang agar kita terbiasa lagi. Kalau macet-macet, nyerobot, tin aja, tun. Nah, kalau lagi mau beli makanan di food court, tiba-tiba nggak ngantri, marahin aja yang depannya gitu. Sip, semoga Indonesia akan seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seru ini. Udah saya siapin nih. Waduh. Kalau ini udah pasti akan dibongkar di channel ini. Kenapa tahu Mas? Karena belum pernah diwawancara sama channel yang lain. Kalau media-media cetak itu sudah pernah ya? YouTube belum pernah ya? Nah, asik ini. Kita seru ini ya. Makanya Anda harus nonton ini sampai selesai ya. Nah, gini. Sekarang kembali ke cerita tadi anak tentara. Ya kan? Masyarakat kita ini kan kalau di era kita, iyalah jelas anak jenderal gitu loh. Iya kan enak tuh fasilitasnya. Kita kan mah orang biasa, mana punya perlakuan khusus kayak gitu. Gimana itu kalau menjawab seperti ini? Aduh, perlakuan khususnya kayak apa ya? Enggak lah, saya rasa sama aja. Bahkan malahan menurut saya rada sedikit beban ya. Karena bebannya tuh diceritain. Biar mereka tahu kalau sudut pandangnya dari anak jenderal itu gimana? Kan rakyat itu nggak tahu gitu. Diceritain. Jadi papa saya ini kan adalah orang yang lama bergelut di bidang intelijen. Benar. Tentaranya pun juga biasanya di Asintel gitu, bagian yang intelijennya tentara. Jadi banyak bersinggungan dengan konflik, terorisme, violence lainnya, pokoknya semua hal yang terkait konflik lah. Nah, di situ pun juga tidak menutup kemungkinan ayah saya juga membuat musuh-musuh, banyak musuhnya gitu, karena nggak suka dengan kebijakan-kebijakan ayah saya. Jadi artinya sekarang menurut saya bebannya mau tidak mau orang-orang itu pasti juga nggak suka sama saya. Mereka nggak bisa, maksudnya nggak bisa gua serang lagi bapaknya, anaknya lagi turun gitu. Jadi pernah ngalami? Pernah. Jadi ya kasus contoh saya. Ada beberapa kasus yang diarahkan yang dibilang bahwa bapak saya terlibat, misalkan kasus Munir atau kasus Talang Sari. Itu karena udah nggak ada amunisi untuk ke bapak saya, ujung-ujungnya saya juga yang kena, padahal ini kan saya nggak tahu apa-apa, apalagi Talang Sari masih SD gitu. Tapi ya mau nggak mau pasti ya saya kena juga gitu. Jadi artinya nggak selalu harus nyerang mental itu ya. Nah, jadi ya kena juga gitu. Jadi artinya menanggung beban juga gitu. Tapi nggak apa-apa, artinya kan saya merasa bahwa memang ayah saya tidak bersalah, ya mau diapakan gitu. Ini menarik. Jadi artinya Anda pernah di posisi itu nggak? Jangan cuma lihat
privilege-nya, tapi lihat resikonya juga. Nah, ini dari yang tadi udah disampaikan memang benar. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan nih ya. Netizen itu suka berpikir gini, wah enak ya bisa kuliah Amerika lah, kita mah orang biasa kuliah negeri aja susah. Nah, itu kok bisa tuh anak tentara kuliah Amerika itu gimana itu? Ini silakan dijawab. Iya. Ya, itu pun juga bukannya tanpa pengorbanan. Ya. Waktu itu saya ke Amerika pun juga bareng sama kakak saya. Kakak saya yang perempuan, Mbah Eti. Waktu itu kebetulan suaminya Mas Andika, waktu itu pangkatnya apa ya? Kapten kalau nggak salah. Itu juga ke Amerika sekolah. Jadi artinya ke sana saya waktu sekolah S1 itu nebeng di rumah kakak saya. Gitu. Dan bukan berarti saya ke sana langsung bisa berfoya-foya, nggak juga ya, semuanya juga sharing gitu. Tidurnya juga sharing. Dan diceritain itu sharingnya tuh jadi ngirit-ngirit ya. Ngirit-ngirit ya. Dan Mas Andika waktu itu juga karena saking nggak ada tempat untuk tidur, jadi semua jadiin kamar tidur ya, tidur di lantai, tidur di mana gitu. Kadang-kadang kamar mandi juga jadi tempat belajar. Ya, jadi memang walaupun saat itu papa saya udah udah menteri waktu itu. Ya, tapi ya juga kita di sana bukan berarti langsung tinggal di rumah yang 5 lantai atau rumah dengan pekarangan yang besar, nggak juga, rumahnya jelek, mepet-mepet juga semua. Ya. Seperti itu ya. Jadi nggak seperti yang diberitakan media atau dipikirkan orang banyak ya. Waduh, itu mah hanya di MTV aja ya. Itulah bedanya MTV sama YouTube. YouTube lebih jujur nih. Oke, terus perjalanan S1, S2, S3. Beasiswa atau sendiri? Itu kebetulan beasiswa dari orang tua. Beasiswa dari orang tua. Tapi saya memang waktu itu bekerja juga. Jadi bekerja di mana? Di samping? Jadi waktu pas saya di Amerika, saya pernah bekerja Washington DC itu dengan mantan senator. Jadi mantan senator, dia punya kantor hukum. Saya bekerja di situ sampai sebagai kuliah. Sebagai waktu itu titelnya junior lobbyist. Junior lobbyist. Ya. Lalu saya berapa tahun di situ pindah menjadi researcher di RAND Corporation. RAND Corporation itu think tank-nya untuk Departemen Pertahanannya Amerika. Berarti istilahnya magang ya? Kerja. Kerja. Karena tetap di bagian researcher karena dari papa ya, istilahnya kan dari bidang intelijen, jadi anaknya coba belajar bekerja di situ gitu. Ya, tapi saya sendiri bukan Intel lah gitu. Saya akademis ini background-nya gitu. Background-nya gitu. Ya. Berapa lama itu kerja di situ? Nggak lama, itu hanya 2 tahun dan 2 tahun gitu lah. Boleh tahu digaji berapa? Waduh. Soalnya netizen itu pengen tahu biasanya. Gajinya kecil. Saya pun lupa berapa ribu gitu ya, 4.000 apa 5.000 per bulan ya. Dolar ya? Iya. Kata orang Indonesia 4.000 tuh gede banget. Kalau di Indonesia. Wah, di sana udah langsung habis. Belum bayar kuliah, belum bayar. Bener. Terus itu waktu sambil S1? Atau sambil S2 itu. Oh, waktu S2 sambil kerja gitu. Iya. Oke. Saya S2-nya muter-muter, Mas. Saya S1 waktu itu di Vermont, terus S2 pernah di Hawaii. Saya dapat MA, Master of Arts, sama MBA dari Hawaii, lalu Master of Public Administration dari Virginia. Gitu. 3 gelar master? 3, karena waktu itu males pulang. 3 gelar master. Guys, kalau kamu bilang ngomong sekolah itu nggak perlu, nih denger nih. Makanya, pantes gelarmu gitu-gitu aja. Coba lihat Mas Bos nih. Jadi karena kuliah, karena nggak mau pulang. Oke, ini seru. Ini seru. Oke, jadi kenapa kok nggak mau pulang? Kenapa kok doyan bule atau gimana? Gimana itu? Ceritanya gimana? Jadi memang orang tua waktu itu ngasih saya pilihan mau terus atau enggak gitu. Saya coba kesempatan di sana, saya coba ambil ilmu, saya coba bekerja di sana, sehingga kalau saya pulang suatu hari ke Indonesia itu saya nggak tangan kosong. Artinya saya pun sudah punya bekal. Jadi saya bisa juga berkontribusi untuk Indonesia berdasarkan pengalaman saya di Amerika gitu. Kalau saya kecepatan pulang habis
sekolah langsung pulang. Nah, terus saya bawa apa? Di sini hanya menjadi beban masyarakat. Oke, bingung juga mau kerja apa gitu. Jadi dengan gelar magister yang begitu banyak sampai 3, terus nggak puas lagi, S3-nya lagi. S3-nya di mana itu? Di Virginia Tech. Virginia itu gelar doktor kayaknya ya. Doktor, tapi itu tinggal beberapa halaman lagi yang harus saya selesaikan. Oh gitu. Tinggal beberapa halaman lagi. Belum selesai nih. Belum. Jadi sebentar lagi, Iya. S3-nya sebentar lagi. Iya. Bisa kuliah jarak jauh ya berarti. Bisa ya. Wah, menarik. Jadi balik ke Indonesia 2013. Iya. Berarti baru 7 tahun lalu. Terus pulang ke Indonesia ngapain waktu itu? Nah, jadi sebenarnya saya sudah pindah ke Singapura itu. Oke. 2012 saya udah di Singapura. Keluarga saya, anak, istri sudah di Singapura. Tuh, sebentar. Ini belum diceritain meritnya kapan? Kok tiba-tiba udah di Singapura? Meritnya udah lama. Oh, jadi di Amerika udah merit? Udah. Jadi anak pertama lahir di Amerika dong? Anak 1, 2, 3 semua di sana. Istri orang mana? Istri orang Indonesia, tapi kebetulan setengah Eropa. Setengah Eropa. Sama Padang, bapaknya Padang. Bapak Padang setengah Eropa. Gimana itu jadinya? Kayak saya bule gini lah. Wah. Saya di bule Kalimantan dan Jawa. Kalimantan. Jadi bulkal wah ini. Tulis di kolom komen ini ya. Jadi keberapa yang kalian paling sukai sama Mas Bos ini? Oke, satu lagi ini menarik. Sewaktu sambil kuliah, terus kemudian kan merit. Nah, itu biaya hidup dari mana? Kan saya udah kerja waktu itu. Oh, sambil kerja. Iya. Sambil kerja ya. Istri kerja nggak waktu itu? Istri kerja di rumah. Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Oke. Terus kemudian sambil kerja. Terus balik. Ada nggak kekhawatiran? Tapi memang pinginnya pasti mau balik ke tanah air ya? Iya dong. Harus pikir Jadi pas saya di Singapura waktu itu 2012, setahun itu 2012-2013 saya bolak-balik Singapura. Oke. Kerja apa di Singapura? Saya belum bekerja di Singapura, tapi di Jakarta sudah mulai bangun bisnis sama bapak saya untuk tambang. Ya. Tambang. Tapi 2012 itu ada kejadian yang mengalihkan arah kehidupan saya, karena 2012 awal saya dikenalkan ke Pak Jokowi. Oke. Ya, jadi waktu itu masih wali kota Solo. 2012 awal. Saya masih di Singapura. Dan karena beliau waktu itu sering ketemu bapak saya, dan ketika ketemu saya ngikut. Dan beliau itu masih orangnya kan sangat low profile ya. Sangat nggak kelihatan kayak kayak orang biasa aja, wali kota. Lalu berapa bulan kemudian beliau menyalonkan diri untuk jadi gubernur DKI. Nah, waktu itu kan kita juga bingung ya, wah ini Pak Jokowi wali kota Solo mau ngelawan Foke gitu, bisa atau enggak nih kan? Nah, disitulah saya tergerak gitu ya hatinya untuk menjadi relawan. Jadi mulai jadi relawan Pak Jokowi untuk pencalonan beliau jadi gubernur dan Pak Ahok, dan di situ saya baru kenal Pak Ahok juga, dan akhirnya menang dan nggak lama dari situ 2 tahun kemudian 2014 ya, itu kan mencalonkan diri jadi presiden. Iya. Cepat ya itu ya. Iya, itu kalau nggak salah udah setahun setengah gitu lah. Pokoknya udah ada ini langsung wah mau jadi presiden lagi gitu beritanya. Lalu saya buat organisasi relawan. Namanya Kawan Jokowi. Kawan Jokowi. Ya. Nah, itu banyak menghimpun artis-artis muda lah gitu. Jadi artis-artis muda yang karena personal friends juga gitu. Jadi kita himpun untuk mendukung Pak Jokowi, dan 2014 di situ kita buat organisasi itu. Lalu 2018 saya menjadi ketua umum partai PKPI yang juga mencalonkan Pak Jokowi menjadi presiden. Jadi dari awal saya masuk politik 2012 sebagai relawan dan 2014 sebagai ketua umum organisasi relawan Kawan Jokowi, sampai 2018 mencalonkan beliau menjadi presiden lagi sebagai ketua umum partai untuk Pak Jokowi juga. Jadi karirnya politik itu ya untuk pencalonan beliau aja gitu. Jadi itu apa ya? Kayak ngalir ya? Ngalir aja. Kayak ngalir ya?
padahal pulang nggak kepikiran mau jadi relawan ya? Lo nggak kepikiran. Kerja kan di situ kan ya? Iya. Dan jadi pikirannya tuh apa sebenarnya? Kalau ke Indonesia tuh pikirannya mau ngapain gitu sebetulnya? Saya tadi memang mau berbisnis gitu, karena saya pikir belum tahu mau ngapain ya saya berbisnis. Tapi ya itulah karena kenal beliau, betul, dikenalin ayah saya dan jadi begitulah. Jadinya gitu. Itu berkah atau kecelakaan ya kan? Kecelakaan yang menjadi berkah. Kecelakaannya jadi berkah. Oke, menarik. Terus pertanyaannya gini nih. Bapak ini kan intelijen. Kembali ke pertanyaan tadi di awal. Hidup itu kalau ngomong intelijen itu kerjanya apa sih sebetulnya? Kalau boleh tahu, ini kan orang-orang pada nanya gitu. Nah, itu tadi udah diceritain sedikit suka dan dukanya. Nah, itu kerjanya gimana sih? Kan kalau mungkin para sahabat SB30 ini untuk wawasan bagi mereka. Kalau intelijen itu kan sebenarnya yang dirahasiakan itu tugasnya. Jadi orangnya sebenarnya kalau bapak saya sering bilang itu bahwa orang itu nggak apa-apa kalau tahu, artinya orang nggak apa tahu AM entrepreneur seorang intelijen. Betul. Tapi apa yang ada di otaknya orang nggak boleh tahu. Gitu. Jadi kurang lebih itulah tugasnya. Tugas intelijen. Jadi kalau di Amerika itu ada CIA gitu. Atau KGB gitu. Kalau Indonesia itu BIN itu ya. BIN, bukan BNI ya. Jangan kebalik loh. Nasabah BNI komen di bawah ya. Oke, BIN. Nah, terus sebagai intelijen, orang itu pengen tahu kan selama ini kalau tahu intelijen itu cuma di film-film. Mata-mata apa gitu. Nah, ini kan dari sudut pandang anaknya seorang mata-mata gitu, atau seorang intelijen. Itu gimana gitu? Kan pasti ada satu experience khusus. Iya. Ada yang boleh dibagi, di-share kan pengalaman psikologisnya itu gimana? Artinya kalau intelijen itu harus memang mendapatkan informasi first hand. Jadi artinya zamannya bapak saya paling tidak ya, benar. tahun 2004 gitu, zamannya Ibu Megawati menjadi presiden itu, beliau itu mendapatkan informasi ya dari operasi. Jadi operasi intelijen itu adalah sesuatu yang krusial. Untuk mendapatkan informasi. Jadi first information. Iya, nggak boleh intelijen itu mendapatkan informasi misalnya dari clipping koran, dari Google itu namanya wartawan. Media. Jadi memang kalau intelijen itu bukanlah intelijen kalau tidak ada operasi. Jadi saat bapak saya menjadi kepala BIN waktu itu, operasi dengan negara luar itu banyak sekali. Karena waktu itu pun juga ada ancaman yang sangat besar yang juga merupakan threat untuk seluruh dunia, khususnya dari Al-Qaeda kalau untuk Amerika, dan untuk Indonesia itu Jamaah Islamiyah. Jadi di situ negara-negara Barat itu ingin sekali bekerja sama dengan Indonesia karena ada interkoneksi antara Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah di Indonesia. Serem juga ya. Jadi mau nggak mau Indonesia harus melakukan operasi, karena kalau tidak nanti bagaimana kita tahu pergerakan Abu Bakar Basir gitu kan? Masa taunya dari Google atau dari Tempo gitu kan? Iyalah. Nah, rupanya cerita ini adalah sebuah cerita yang mungkin bagi orang Anda kan cuman tahu dari tangan ketiga, tangan keempat ya. Dan kalau sudah semakin tangan kelima, kebenaran berita itu semakin rendah. Tapi ini rupanya kalau kita lihat tanggung jawabnya besar juga ya. Sempat mengancam nyawa nggak sih? Kebetulan waktu itu saya kan di Amerika. Jadi bapak saya waktu pas kepala BIN itu saya tidak ada di Indonesia. Saya sudah di Amerika kan. Saya sampai 2013 baru di Indonesia. Kalau itu mungkin termasuk kayak diasingkan gitu ya? Saya mengasingkan diri. Karena kan dalam tanda kutip kan bahaya. Kalau misalkan ada yang nggak suka atau gimana, kan bisa diserang dari keluarga kan. Kalau kita kan belajarnya dari film-film ya. Kita orang sipil nggak ngerti kan. Dari film-film, anaknya diserang kan, bapaknya jadi bingung juga kalau Nah itu makanya termasuk pengasingan juga gitu. Mungkin ya. Mungkin. Secara nggak langsung ya. Nggak langsung ya. Tapi memang pada saat-saat itu benar-benar saat vital ya, karena operasinya Jamaah Islamiyah saat itu kan besar sekali setelah reformasi. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir kembali dari Malaysia ke Indonesia dan membuat Jamaah Islamiyah itu kuat itu waktu itu kuat ya? Ada 4 bagian, Mantiki bilang
Q1, 2, 3, 4 sampai ke Australia. Jadi itu benar-benar fatal itu ya. Bahaya. Terstruktur sekali, terstruktur dan ya itulah hebatnya mungkin aparat Indonesia bisa mengambil sel-selnya seperti Nasir Abbas dulu kan kepala Mantiki 3, dia di mana di Poso. Dia akhirnya bisa kerjasama dengan Polri dan aparat intelijen di Indonesia. Dan itu dari situ bisa membongkar Jamaah Islamiyah gitu. Dan itu tanpa operasi nggak bisa. Tanpa operasi nggak bisa. Nggak mungkin. Itulah kemampuan seorang intelijen. Boleh tahu yang diomong tapi nggak tahu apa yang diisi. Ini seru. Tapi hanya channel Success Before 30 yang bisa membongkar ya. Tepuk tangan. Keren. Oke. Mas Bos, satu lagi gini. Ini yang menjadi pertanyaan. Rupanya kan orang cuma lihat, ya kembali lagi netizen ya. Mereka suka lihat privilege atau ini. Tapi sebetulnya kalau boleh milih, seneng nggak sih jadi anak jenderal gitu? Ya udah terlahir seperti ini di dunia, masa bisa harus balik lagi gimana? Balik ke akhirat gitu. Balik gimana caranya? Iya. Sekarang jadi ketua partai, seneng nggak sih sebetulnya? Ini kan amanah ya. Amanah itu bukannya seneng atau nggak seneng, ini mandat. Jadi ya, mandat, ya. Mau nggak mau harus kita jalankan, itu tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Betul. Suka dukanya ya ada, tapi ya karena itu tanggung jawab ya kita jalankan. Ini mental petarung sampai darah penghabisan. Seru amat ini. Ini cocok banget sama sahabat SV30. Asih salam hebat luar biasa. Siapa yang bilang kau tak bisa gitu ya. Seru banget ini. Jadi rupanya meskipun tapi sekarang juga ada bisnis dong. Ada sedikit-dikit lah. Nggak seperti Success Before 30 lah. Dikitnya itu nilainya 50 triliun. Dikitnya beliau lah. Kita mah remah-remah ini ya. Ya, jadi ini bahasa intelijen ya seperti itu. Tapi anyway, memang kenapa kepikir untuk berbisnis? Jadi ya kan akhirnya jadi relawan dan ceritanya sampai partai. Kenapa nggak kepikir kerja sebagai profesional? Kan basically kan memang dari akademisi. Kan biasanya larinya kan as a profesional aja. Kenapa kok pilih bisnis itu? Ya sebenarnya pilih politik karena by accident ya, karena ketemu Pak Jokowi dan disitulah saya rasa hidup saya arahnya ke situ ya karena accident gitu, accident tanda kutip. Tapi kita jalanin aja Mas, kita jalanin artinya apa yang dimandatkan ya. Saya rasa kalau kita jalankan dengan baik, semua kesuksesan nanti bisa datang kapan aja walaupun after 30. Sebenarnya menurut saya Mas Bos, makanya Anda harus subscribe channel beliau, Dias Hendro Priyono. Gitulah. Saya punya kisah itu dibongkar habis sama beliau. Kalau yang bongkar intelijen ya gitulah, kepala saya pusing ini. Akhirnya kebongkar ditelanjangin habis. Saya nggak pernah cerita di channel lain, tapi luar biasa. Jadi itu beliau baru saja membangun channel YouTube-nya, jadi Anda wajib subscribe dan silakan tonton habis di situ. Dan beliau juga seorang musisi handal. Channelnya seru-seru, saya juga pengen nonton. Nah, jago main gitar. Kayaknya kalau kapan-kapan kita bisa nyanyi bareng. Saya nyanyi di gitar di belakang, hip hop pakai gitar seru banget. Tapi bingung itu kalau hip hop ngegitarnya gimana ya? kita nanti semoga di channel di video berikutnya bisa sudah keluar itu. Mungkin ada video klipnya. Last question, ya, last question. Jadi sekarang Bapak seorang jenderal intelijen. Beliau sekarang sudah pensiun ya? Udah lama. Udah lama ya. Oke. Sekarang anak dari ketua partai. Nah, ini ceritanya gimana sekarang sama family time ini? Kan channel kita ini banyak mengajarkan tentang family. Mengatur waktu sama family. Jadi artinya kan sebagai ketua partai, sebagai staf khusus sekarang, itu gimana? Biasanya kalau dulu sebelum pandemi kita ini aja kompromi bahwa setiap hari Rabu kalau nggak salah seminggu sekali itu family time. Jadi sebelum pandemi, karena sebelum pandemi Sabtu Minggu biasanya banyak kawinan. Banyak kawinan, kadang menghadiri kawinan, kadang menjadi saksi. Jadi Sabtu Minggu susah juga untuk jadi hari keluarga. Jadi waktu sebelum pandemi kita tetapkan satu hari weekdays untuk keluarga.
malamnya gitu. Tapi sekarang setelah pandemi, waduh jadi kebanyakan hari untuk keluarga. 4 bulan family. 4 bulan family time. ini kasus khusus lah. Semua dunia juga mengalami. Bapak jadi tahanan rumah gitu. Istri happy gitu ya. Cuman artinya setiap Rabu ya ngatur waktu. Kan artinya nggak gampang ya. Artinya kan ya kita tahulah kesibukannya. Tapi tetap ada komit, ada family time gitu. Iya dong. Harus dong. Tapi masalahnya sekarang kan anak-anak juga sudah gede ya. Sudah gede, anak saya yang paling gede sudah SMA, tahun depan sudah mau kuliah. Benar-benar jago tinju loh. Anda lihat Instagram beliau, ya saya sudah tag di sini. Itu dia Sendro Priyono, silakan Anda tag. Itu, wah saya udah lihat kemarin, anaknya bisa penggantinya Elias Pikal sama Chris John. udah hobi ya. Udah hobi, sekarang jadi takut marahin dia. Asik tuh. Terus yang anak kedua ketiga? Ada yang kedua sukanya drama, yang ketiga ya masih main game terus. Masih main game. Jangan-jangan nonton channel YouTube juga. Nonton Success Before 30 pastinya. Disarankan itu ya. Oke, Mas Dias, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah mampir ke channel Success Before 30. Saya nggak berani tanya macam-macam. Yang terpenting saya cuman ingin memuaskan keingintahuan para sahabat SP30. Ternyata ada banyak sisi lain yang kita tidak ketahui. Dan kalau kita belajar langsung dari pakarnya, itu menambah wawasan kita. Jadi setiap orang tidak ada yang sempurna, tapi kita pelajari bahwa kalau kita cuma melihat dari satu sisi, tentu kita lihat sisi enaknya, tapi ternyata ada sisi tidak enaknya juga. Dan itu kalau itu terjadi di kalian, belum tentu kalian bisa kuat mental. Dan makanya saya bilang, Mas Bos termasuk hebat, karena itu beban tanggung jawabnya itu besar. Nah ini diurus ini manusia nih. Manusia. Iya. Benar-benar. Thank you, terima Mas kasih, Bos dan SP30. SP30. Kita tutup satu, mungkin ada pesan untuk sahabat SP30 untuk Success Before 30 Chandra Putra Negara, silakan. Waduh, jangan untuk kaum milenial, mungkin untuk kaum muda, bahwasanya jangan selalu dan gampang bangga bahwa Anda ini anak muda. Jangan terlalu bangga, tapi bangga dengan apa yang bisa Anda kerjakan. Jadi apa yang bisa Anda kerjakan. Bukan berarti bahwa wah saya muda langsung itu suatu kebanggaan. Jangan. Kalau Anda muda tapi nggak ngapa-ngapain, tidak perlu Anda banggakan apa-apa. Tapi kalau Anda tua tapi bisa berjiwa muda dan melakukan hal-hal yang produktif seperti anak 24 tahun, itu bisa dibanggakan. Wah, ini petua bijak yang luar biasa. Berarti kita udah tua ya. Tapi biarpun tua tapi hatinya masih 24 itu dan dia. bisa produktif, itulah kebanggaan luar biasa yang bisa ditunjukkan ke orang. Gitu. Petua dari Mas Bos ini menginspirasi generasi muda, termasuk generasi tua yang sekarang sudah berjiwa tua. Ayo ikuti gerakan kita. Selalu berjiwa muda. Terima kasih Mas Bos. Kita tutup dengan salam hebat. Salam hebat. Luar biasa. Luar biasa.